Halo teman-teman, kembali bersamaku Ariana. Apa kabar? Nah, jika ditanya peristiwa besar di Beijing baru-baru ini sebagai orang Tiongkok, Ariana akan jawab tanpa ragu-ragu, yaitu peringatan 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia yang digelar di lapangan Tiananmen, Beijing pada tanggal 3 September lalu. Nah, sejujurnya sebagai seseorang yang menonton keseluruhan upacara peringatan ini, sama sekarang Ariana masih merasa sangat bersemangat dan bangga. Ya, bahkan mataku juga berkaca-kaca. Nah, waktu itu yang terlintas olehku adalah medan perang berasap yang ada di dalam buku sejarah dan pengorbanan darah dan nyawa para pendahulu pada waktu itu yang telah memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan yang kami nikmati hari ini. Tapi yang terlihat di depan kita telah membuktikan atau memberitahu kita bahwa semua pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tiongkok telah menjadi kuat beneran. Ya, jadi generasi berikutnya atau generasi kami ini sudah bisa berdiri tegak dan memandang dunia dengan setara. Kekuatan ini bukan untuk mengintimidasi siapapun, tapi agar rakyat Tiongkok dapat mengucapkan selamat tinggal pada peperangan selamanya dan agar sinar perdamaian dapat menyinari tanah ini untuk selalunya. Ya, makanya aku berdiri di sini juga merasa cukup bangga dan terharu. Nah, selanjutnya Ariana mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat kembali acara ini dan untuk bersama-sama menghormati sejarah dan bersama-sama menyaksikan wibawa prajurit Tiongkok dan pencapaian modernisasi pertahanan dan militer Tiongkok. Yuk. Kegiatan peringatan 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia dimulai pada tanggal 3 September pukul 9 pagi. Di tengah tepuk tangan meriah, Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT yang juga Presiden RRT sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat, Xi Jinping menyampaikan pidato penting. Pada pukul 9.15, acara parade militer dimulai. Acara parade dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu inspeksi dan pawai. Di tengah alunan musik yang megah, Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT yang juga Presiden RRT sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat, Xi Jinping berturut-turut menginspeksi 13 formasi infanteri, 1 formasi banji-banji tempur, dan 22 formasi alutsista. Setelah selesai menginspeksi, Xi Jinping kembali ke tembok Tiananmen. Formasi infanteri yang baru saja diinspeksi oleh Panglima tertinggi Xi Jinping mulai menyesuaikan formasi. Para perwira dan prajurit yang mengemudikan kendaraan dan mengoperasikan peralatan mengambil posisi tempurnya masing-masing dan siap melangkah dengan gagah melewati lapangan Tiananmen. Selama parade, 45 formasi yang terdiri dari formasi pengawal bendera udara, formasi infanteri, formasi banji-banji tempur, formasi alutsista, dan formasi udara melewati lapangan Tiananmen secara berurutan. Pada pukul 9.44, formasi udara pengawal bendera memulai parade militer. Formasi udara pengawal bendera terdiri dari 45 helikopter. 3 helikopter membawa bendera PKT, bendera nasional RRT,
dan bendera TPRT yang berkibar. Sebanyak 26 helikopter membentuk angka 80 untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan Perang Antifasis Dunia. 3 helikopter yang masing-masing membawa spanduk bertulisan "Kebenaran pasti menang", "Perdamaian pasti menang", dan "Rakyat pasti menang", satu persatu terbang melintasi lapangan Tiananmen. Yang pertama-tama diinspeksi adalah 13 formasi pasukan infanteri. Dengan menjunjung tinggi bendera PKT, bendera nasional RRT, dan bendera TPRT, formasi pasukan kehormatan TPRT menjadi formasi pertama yang melewati lapangan Tiananmen. Selanjutnya, 4 formasi militer yaitu formasi Angkatan Darat, formasi Angkatan Laut, formasi Angkatan Udara, dan formasi Angkatan Roket, beserta 4 formasi pasukan, yaitu formasi pasukan dirgantara militer, formasi pasukan siber, formasi pasukan dukungan informasi, dan pasukan logistik gabungan, satu persatu melewati lapangan Tiananmen. Selain 8 formasi militer dan pasukan di atas, masih ada formasi pasukan polisi bersenjata, formasi pasukan cadangan, formasi pasukan milisi, dan formasi pasukan penjaga perdamaian PBB yang melewati lapangan Tiananmen dan menerima inspeksi. Formasi pasukan penjaga perdamaian PBB dari Tiongkok patut mendapat perhatian khusus. Pembentukannya tidak hanya merupakan peringatan khidmat terhadap kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang, tetapi juga menunjukkan komitmen Tiongkok sebagai kekuatan besar dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dan menjaga perdamaian dunia. Sejak pengiriman pertama 5 pengamat militer pada tahun 1990, tentara Tiongkok telah berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian PBB selama 35 tahun, dengan mengirimkan lebih dari 50.000 pasukan penjaga perdamaian. 80 panji yang diinspeksi dalam parade ini dipilih dari seluruh militer Tiongkok dan berasal dari 5 komando teater TPRD, yaitu Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah, serta mencakup AD, AL, AU, dan pasukan polisi bersenjata. Panji-panji yang berkibar ini melambangkan warisan semangat untuk melawan agresi Jepang, menimbulkan keberanian dan tekad tak tergoyahkan tentara rakyat Tiongkok dalam menghadapi kesulitan dan maju tak gendar. Di balik setiap panji tersimpan kisah heroik yang mengharukan. Panji-panji tersebut juga merupakan sebuah kenangan akan sejarah, penghormatan pada para pahlawan, serta inspirasi bagi generasi penerus. Diikuti oleh 7 kelompok tempur dari formasi alutsista militer. Formasi alutsista disusun berdasarkan pengelompokan operasional gabungan untuk pertempuran nyata, mencakup kelompok tempur darat, kelompok tempur laut, kelompok pertahanan udara dan anti rudal, kelompok tempur informasi, kelompok tempur nirawak, kelompok dukungan logistik, dan kelompok penyerangan strategis. Formasi ini sepenuhnya memamerkan kekuatan tangguh tentara Tiongkok dalam memenangkan pertempuran modern. Banyak senjata strategis nasional yang menjadi sorotan utama. Formasi serangan darat yang terdiri dari 3 raja medan perang, yaitu tank 99B, tank 100, dan kendaraan tempur pendukung 100, berbaris di barisan terdepan formasi alutsista. Tank 100 dan kendaraan tempur pendukung 100 memiliki tingkat kecerdasan buatan tinggi dan kemampuan koordinasi yang kuat, dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif yang ditingkatkan untuk secara efektif mencegat drone kecil dan amunisi anti-tank, secara signifikan meningkatkan daya tahan di era drone. Pelapisan lapis baja generasi baru dari kekuatan serangan darat tersebut
sepenuhnya memperlihatkan kekuatan tempur yang tangguh dalam memobilisasi dan menerobos pertahanan musuh. 4 tipe senjata pertahanan udara untuk kapal dipamerkan secara lengkap, membentuk sistem pertahanan udara 3 dimensi yang mencakup jarak jauh dan dekat. Senjata laser untuk kapal LY-1 tampil untuk pertama kalinya, memiliki keunggulan berupa kerusakan presisi, serangan berkelanjutan, dan biaya intercept pertembakan yang rendah. Dijuluki sebagai pedang cahaya, mampu mencegah peralatan drone laut dan rudal anti kapal. Formasi tempur nirawak darat, laut, dan udara diperagakan secara berurutan, menampilkan serangkaian peralatan baru yang diteliti dan dikembangkan secara mandiri oleh Tiongkok, termasuk kendaraan nirawak pengintai dan penyerang, kendaraan nirawak pembersih ranjau dan penginak bom, kendaraan nirawak pendukung regu, kapal selam nirawak, kapal nirawak, serta pesawat pengintai dan penyerang tipe baru, wingman nirawak, serta helikopter nirawak untuk kapal. Rudal jarak jauh berbasis udara Jinglei 1, rudal antar benua yang diluncurkan dari kapal selam Julang 3, rudal antar benua berbasis darat Dongfeng 61, serta rudal antar benua berbasis darat Dongfeng 31 dari formasi pertama rudal balistik, untuk pertama kalinya memamerkan kekuatan nuklir strategis triad militer Tiongkok secara kolektif, menjadi kekuatan andalan strategis untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa, serta mencegat kekuatan besar invasi. Kemudian adalah formasi kedua rudal balistik, yang terdiri dari rudal nuklir strategis antar benua berbahan bakar cairan Dongfeng 5C. Jangkauan serangannya mencakup seluruh dunia, menjadi senjata strategis yang siap siaga dan efektif sebagai pencegah. Formasi udara disusun secara modular dan sistematis, terdiri dari pesawat peringatan dini dan komando, pesawat tempur, pesawat pengebom, pesawat angkut, pesawat kapal induk, dan lainnya yang canggih, dan pada dasarnya mencakup berbagai jenis pesawat tempur utama yang saat ini digunakan oleh tentara Tiongkok. Misalnya, Hong-6N sebagai pesawat pengebom strategis jarak jauh baru buatan Tiongkok, mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara, serta dapat menyerang dari jarak jauh, berpatroli di area luas, dan bertempur di luar zona pertahanan. Masih banyak lagi model pesawat baru yang dikembangkan secara mandiri oleh Tiongkok, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Yang terakhir, 7 pesawat tempur melukis 14 garis asap warna-warni di langit, melambangkan 14 tahun perjuangan heroik bangsa Tionghoa melawan agresi Jepang, sekaligus melambangkan masa depan gemilang lebih dari 1,4 miliar rakyat Tiongkok menuju revitalisasi negara kuat. Teman-teman, parade militer ini tidak hanya visualnya aja yang keren, tetapi ia juga menunjukkan perdamaian atau komitmen perdamaian dan kekuatan Tiongkok. Nah, seperti kita melihat sekarang, sini lapangan Xiamen sekarang penuh turis dan orang-orang yang secara khusus datang ke sini untuk melihat atau merasakan kegembiraan dan kebanggaan sebagai orang Tiongkok. Nah, jadi menurut aku parade militer itu dia juga menunjukkan pewarisan sejarah. Kita bisa melihat ada ada unit-unit veteran dari perang rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang sampai formasi banji-banji kehormatan. Semangat perjuangan itu tetap menyala dan diwariskan sampai sekarang. Terus menurut aku parade militer ini dia juga menunjukkan perkembangan pesat teknologi di Tiongkok. Ya, jadi dari
alat tempur generasi keempat hingga platform cerdas dan nirawak, terus hingga rudal triad nuklir, terus ada senjata laser ya. Jadi semua ini menunjukkan industri pertahanan di Tiongkok telah mewujudkan lompatan bersejarah ya. Tapi menurutku yang paling penting adalah parade militer ini telah menunjukkan tekad Tiongkok untuk menjaga perdamaian dan bahkan di Tiongkok atau di seluruh dunia. Seperti yang ditunjukkan oleh formasi pasukan perdamaian PBB pada parade militer kemarin, Tiongkok emang selalu dengan teguh menjaga perdamaian dunia, dan Tiongkok juga selalu merupakan kekuatan stabilisator dunia ya. Jadi kami mengembangkan militer bukan untuk berperang, namun untuk mencegah perang. Kami memamerkan senjata bukan untuk mengancam, tapi untuk menjaga perdamaian. Ya, jadi kami atau Tiongkok mampu menjaga perdamaian yang diperoleh dengan susah payah, dan ke masa depan kami juga pasti akan selalu menjaga perdamaian dunia. Ya, aku merasa senyuman dan kegembiraan yang terlihat di face-face atau muka-muka turis yang ada di lapangan Tiananmen. Ini adalah bukti terbaik ya bahwa kami sebagai orang Tiongkok betapa bangga dan bahagia melihat kemajuan tanah air kami. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka, dan jangan lupa mengirimkan komentar kepada Ariana. Kasih tahu aku konten apa lagi yang kalian ingin nonton ya. Terima kasih untuk sekali lagi, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.